Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Martalina Jebua, MPM 18140018. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5A, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tematik. Pengertian dari pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan satu pokok bahasan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan dikemas di dalam bentuk tema-tema. Pendekatan tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyatukan berbagai rangkaian pengalaman belajar sehingga saling berhubungan antara satu sama lainnya dan berpusat pada satu pokok persoalan. Pembelajaran tematik ini menggunakan tema yang untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema atau pembelajaran tematik ini diharapkan siswa akan memberikan banyak keuntungan. Yang pertama yaitu siswa mudah memusatkan perhatiannya pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan lebih berkesan. Kemudian ada 3 landasan di dalam pembelajaran tematik ini, yaitu yang pertama adalah progresisme, yang kedua adalah konstruktivisme, yang ketiga adalah humanisme. Dan ciri khas dari pembelajaran tematik ini ada beberapa, yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan siswa lebih relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan tematik ini bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu kegiatan belajarnya lebih bermakna dan lebih berkesan, sehingga hasil belajarnya juga akan bertahan lebih lama. Yang keempat yaitu membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa di dalam lingkungannya. Yang keenam yaitu mengembangkan keterampilan siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ada beberapa manfaat dari pembelajaran tematik ini, yaitu dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pembelajarannya akan terjadi penghematan karena ada sebagian materi akan dikurangi. Yang kedua yaitu siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Misalnya pada materi ini, materi PKN atau IPS, ada yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu pembelajarannya menjadi utuh, sehingga siswa mudah mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang didapatkan atau materinya tidak terpecah-pecah. Kemudian ada karakteristik dari pembelajaran tematik ini. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Ketiga yaitu pemisahan pembelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pembelajaran. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mendesain pembelajaran tematik.
Cara seorang guru untuk menentukan tema ada beberapa, yaitu ada cara-caranya. Yang pertama itu dimulai dari yang paling dekat dengan anak sampai yang paling jauh. Yang kedua yaitu dari yang konkret ke yang abstrak. Yang ketiga, tema-tema yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada ciri-ciri dari tema ini, yaitu pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Keempat, lebih memperhatikan proses daripada semata. Kelima, yaitu syarat dengan muatan keterkaitan. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran tematik ini, yang pertama yaitu sebelum kita mengetahui tujuan pembelajaran ini, maka kita pelajari dulu tujuan dari pemberian tema, yaitu yang pertama, menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh. Kedua, memperkaya perbendaharaan kata anak. Ketiga, pemilihan tema dalam kegiatan pembelajaran hendaknya dikembangkan dari hal-hal yang paling dekat dengan anak. Harus yang sederhana dan menarik minat anak. Yang keempat yaitu mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Kelima, memudahkan anak untuk memusatkan perhatiannya pada satu tema. Adapun tujuan dari pembelajaran tematik ini, yang pertama yaitu banyak topik-topik yang tertuang. Kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilan yang dikembangkan dari pembelajaran keterkaitan antar mata pelajaran. Ketiga, yaitu pembelajaran terpadu ini melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga siswa mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai dengan daya pikirnya dan memungkinkan perkembangan siswa berkembangnya jaringan-jaringan konsep. Pembelajaran terpadu atau tematik ini juga dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat mengembangkan melalui keterampilan sesuai dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian desain pelaksanaan pembelajaran tematik. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam mendesain pembelajaran tematik ini adalah memilih dan mengembangkan tema. Tema untuk pembelajaran tematik ini dapat bersumber dari minat anak, bersumber dari peristiwa-peristiwa khusus yang tidak terduga, guru, dan orang tua. Langkah kedua yaitu penjabaran tema. Tema yang dipilih harus dijabarkan ke dalam sub-sub tema dan konsep-konsep yang di dalamnya terkandung istilah, fakta, prinsip. Kemudian jabarkan ke dalam bidang-bidang pengembangan dan kegiatan belajar yang lebih operasional. Setelah kita melakukan penjabaran, maka kita membuat perencanaan. Perencanaan ini haruslah dibuat secara tertulis sehingga memudahkan guru untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini dilakukan dan dikembangkanlah kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada tahap akhirnya dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan di akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran tematik ini. Kemudian ada beberapa contoh-contoh tema yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ini. Misalnya,
diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, binatang, tanaman, rekreasi, pekerjaan, air, udara, dan api, alat komunikasi, tanah airku, alam semesta. Setelah kita telah menentukan tema, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengembangkan silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Terdapat ada beberapa komponen dalam setiap silabus ini, yaitu yang pertama ada standar perkembangan atau kompetensi, yaitu pengembangan potensi anak yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki anak sesuai dengan tahapan usianya. Kedua adalah perkembangan kompetensi dasarnya, yaitu pernyataan yang diharuskan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan oleh anak didik. Yang ketiga adalah hasil belajar. Hasil belajar ini yaitu kemampuan peserta didik yang diharapkan dalam penguasaan sebagian atau seluruh kompetensi yang dimaksud. Yang terakhir adalah indikator. Indikator adalah perkembangan dasar yang lebih spesifik dan operasional yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai tercapaian hasil belajar. Demikianlah materi mengenai pembelajaran tematik yang telah saya pelajari dan saya ketahui selama mata kuliah pengembangan pembelajaran tematik ini. Jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi, terima kasih Bu.